Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh panitia dari LKG TPQ Soraya dan juga perwakilan dari wisatawan Indonesia, yang juga saya banggakan ustaz-ustazah, hadirin hadirat yang di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermajlis yang insyaallah majlis yang penuh dengan berkah sebagaimana yang disabdakan dalam hadis Nabi, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah ada sekelompok manusia yang berkumpul dalam satu majlis di dalam rumah-rumahnya Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayatnya, dipelajari tentang ayat Al-Quran, maka Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan kepada mereka yang hadir. Allah juga turunkan rahmatnya. Allah kemudian tugaskan malaikat-malaikat untuk menaungi siapa saja yang hadir. Wa zakarallahu fi man 'inda, dan Allah senantiasa menyebut nama-nama yang hadir dalam majlis-majlis ilmu itu. Maka berbahagia sekali hadirnya kita di tempat ini. InsyaAllah banyak kebaikan dan keberkahan yang kita dapat. Dan InsyaAllah kita juga akan bersama-sama belajar, sharing bagaimana kemudian kita menjadikan anak-anak kita ini cinta dengan Al-Quran ya. Sehingga tema yang kita angkat pagi ini adalah cara mudah, cepat, dan kreatif dalam mengajarkan huruf hijaiyah dan juga mengajarkan membaca Al-Quran ya. Baik, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Allimu auladakum 'ala thalath." Ajarilah anak kalian itu dengan 3 hal. Ajarilah anak kalian dengan 3 hal ya. Yang pertama, hubbi nabi, cinta dengan nabi kalian. Dan yang kedua, hubbi ahli baitin nabi, cinta dengan keluarganya nabi. Dan yang ketiga, hubbi tilawatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan cinta membaca Al-Quran. Inilah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, para orang tua, pendidik, pengasuh, pengajar ya. Bagaimana membuat anak-anak kita ini cinta Nabi, cinta keluarganya, dan cinta Al-Quran ya. Nah, maka ketika kita sudah menjadikan anak itu cinta dengan Al-Quran, maka Masya Allah, di antara karunia yang Allah berikan adalah dalam surat Maryam ayat 12. Jadi kalau kita baca dalam surat Maryam ayat 12, di sana ada ayat yang berbunyi, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah. Wahai Yahya, pelajarilah kitab suci ini dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadamu ketika engkau di usia dini. Allah akan memberikan hikmah kepada seseorang ketika dia mempelajari kitab suci. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya ketika itu masih digunakan kitab Taurat. Dan dalam sejarah menyebutkan bahwasanya Nabi Yahya itu bisa hafal dan menguasai kitab Taurat peninggalannya Nabi Musa. Nah, sehingga di situ Allah memberikan hikmah kepada Nabi Yahya karena dia sudah mempelajari kitab suci ini dengan sungguh-sungguh di usia masih belianya, di usia sebelum akil baligh. Dan di antara hikmah itu bisa kita lihat, Masya Allah, satu kisah menarik dalam diri seorang Yahya kecil ketika itu. Saat Yahya kecil di usia sebelum akil balighnya diajak bermain oleh yang lain. Biasanya kalau teman-teman anak-anak kita ini diajak bermain, dia main yuk. Kemudian pasti mereka akan mengatakan siap berangkat. Tapi apa yang dikatakan Yahya kecil ketika itu saat diajak bermain oleh yang lain? Dia mengatakan ma khuliqtu lil-'ain. Aku ini tidak diciptakan
untuk hanya sekedar bermain. Aku diciptakan bukannya sekedar bermain. Ini kan satu jawaban yang luar biasa dari seorang Yahya kecil, karena dia sudah menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajari kitab sucinya dan bahkan bisa menguasai Taurat ketika itu. Makanya dalam surat Maryam ayat 12 tadi disebutkan wa atainahul hukma sabiyyan, dan kami berikan hikmah kepadamu ketika engkau di usia dini saat kitab suci itu sudah dipelajari sebelum dibaliknya. Dan seseorang ketika sudah diberikan hikmah, Bapak Ibu, dalam surah Al-Baqarah juga ada ayat yang berbunyi apa? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi nggak semua orang Allah kasih hikmah, hanya orang-orang pilihan saja yang Allah berikan hikmah. Nah, di antara orang yang termasuk diberi hikmah adalah mereka yang senantiasa bersama kitab suci, bersama Al-Quran. Dan siapa yang Allah beri hikmah, faqad utiya khairan katsira, Allah berikan kebaikan yang banyak kepadanya. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, kenapa pentingnya kita ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang harus selalu dibersamai. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke tema kita pagi hari ini. Bagaimana cara mudah, cepat, dan kreatif mengajarkan huruf hijaiyah dan mengajarkan membaca Al-Quran. Ya. Saya ingin absen terlebih dahulu. Ya. Dari ustaz-ustazah Bapak Ibu yang hadir di sini, yang berangkat mewakili dan mempunyai santri-santri TPQ di tempatnya masing-masing bersama 7 jarinya sebagai guru TPQ-nya, ya. Mewakili TPA-nya, ya. Ya, oke, baik. Mewakili anaknya sendiri, Anda juga ya. Jadi tidak mewakili TPQ, tapi karena punya anak sehingga mewakili anaknya sendiri, ya. Nah, jadi insya Allah kita akan belajar bersama, ya. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, prinsip utama dalam mengajarkan Al-Quran, ya, adalah yang pertama bagaimana kita ini membuat anak-anak kita ini cinta Al-Quran terlebih dahulu. Ini yang penting. Cinta Quran itu lebih penting daripada anak kita sudah bisa menguasai baca, bahkan mungkin menghafalnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi saat anak-anak itu belajar Al-Quran, harus kita pastikan kondisinya harus dalam kondisi yang menyenangkan dan dikenang indah oleh anak-anak kita. Seperti halnya kita dulu saat kita masih usia TK, SD, ya, belajar membaca Al-Quran dengan guru-guru tinggi kita di surau, di masjid, di musala, ya. Kita sampai saat ini pun masih mengenang sejarah bagaimana kita dahulu belajar membaca Al-Quran, ya. Dan itu kenangannya indah bagi kita, ya. Maka ini juga menjadi satu hal yang ternyata sangat penting, menjadikan proses pembelajaran itu sesuatu yang dikenang indah oleh anak kita, sehingga dewasanya mereka bisa bercerita kepada anak istrinya, keturunannya, bagaimana dahulu pernah diajarkan oleh guru terbaik, yaitu kita semuanya, dan juga dengan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Nah, ini menjadi prinsip utama dalam kita mengajar, ya. Kemudian konsep pembelajaran Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, konsep pengajaran Al-Quran itu kita juga harus tahu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 18. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 18 ini menjadi konsep pengajaran Al-Quran. Bagaimana kita harus mengajar Al-Quran ada di surah Al-Qiyamah ayat 18. Apa ayatnya? فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran kepadamu wahai Nabi, maka ikutilah bacaannya. Apabila kami telah membacakan Al-Quran kepadamu wahai Nabi, maka
ikutilah bacaan. Di sini ada kalimat kami bacakan dan ikuti bacaannya. Kami bacakan dan ikuti bacaannya. Nah, jadi sederhananya konsep pengajian Al-Quran itu bisa kita katakan guru baca, murid mengikuti. Ya. Guru baca, murid mengikuti. Harus ada bacaan dari gurunya dulu. Harus ada contohnya dulu, Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada contoh, susah dan lambat untuk anak itu belajar membaca Al-Quran. Ya. Nah, maka harus dikasih contoh dulu. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, tentu pondasi utamanya adalah mengenal huruf hijaiyah. Ya. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka pondasi utamanya adalah mengenal dan menguasai huruf hijaiyah. Ya. Saya di beberapa bulan yang lalu itu diminta untuk mengajari privat dokter spesialis jantung. Beliau sudah usianya 72 tahun. Ya. Baru mulai belajar membaca Al-Quran dan baru memulai dari abata, sa, dan seterusnya. Dokter spesialis jantung usia 72 tahun ketika itu. Ya. Mungkin sekarang usianya sudah bertambah gitu ya. Nah, jadi baru memulai membaca Al-Quran dan saya ajari dengan memulai dari abad seperti anak-anak kecil itu. Ya. Maka ini menjadi fondasi penting untuk bagaimana kita mengenalkan huruf hijaiyah terlebih dahulu sebelum pembelajaran Al-Quran itu dimulai. Ya. Nah, pertanyaannya, kapan harus memulai belajar huruf hijaiyah? Ya. Kapan memulai belajar huruf hijaiyah? Jadi ketika anak-anak kita ini sudah bisa mengucapkan satu atau dua kata, itu sudah bisa kita mulai kita sampaikan pembelajaran huruf hijaiyah. Ya kira-kira usia 1,5 tahun, 2 tahun, ya, 3 tahun, maksimal sudah 3 tahun itu sudah sangat bisa kita kenalkan huruf hijaiyah. Sehingga lulus dari mereka usia 5 tahun itu sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi dari sejak sedini mungkin bisa kita kenalkan huruf hijaiyah itu. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kita awali pembelajaran huruf hijaiyah itu dengan menggunakan langsung pengucapan tanda baca fathahnya. Ya. Karena anak-anak itu di usia 1 tahun, 2 tahun, mulai anak itu berbicara dari 5 huruf yang ada ini. A, I, U, E, O. Huruf apa yang pertama kali diucapkan oleh anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun, Bapak Ibu? Huruf yang apa? Huruf A, ya kan? Nah, maka huruf A ini ternyata huruf pertama yang dilafalkan oleh anak-anak kita di usia dari 5 huruf itu. Ya. Makanya anak-anak kita itu mudah untuk membaca mama, ya, untuk mengucapkan kata mama, baba itu mudah daripada mengucap mami. Gitu. Mudah akan mengucap mama daripada mengucap mami, ya. Atau mungkin umi gitu. Nah, jadi mama, A. Maka pembelajaran dalam huruf hijaiyahnya juga kita mulai dari pengenalan tanda baca langsung fathah A, bukan yang huruf aslinya. Ya. Jadi kalau kita mengajarkan huruf aslinya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dal, dan seterusnya. Nah, ini secara kemampuan anak yang masih di usia 2 tahun, 3 tahun, itu akan kesulitan mengucapkan itu. Ya, akan kesulitan. Ya. Maka yang lebih mudah adalah ketika kita memulainya langsung dengan A, bukan alif. Ya. Bukan alif, bukan jim, tapi ja, bukan sin, tapi sa. Nah, begitu ya. Itu akan mudah ya. Kemudian yang berikutnya, untuk pengenalan huruf hijaiyah ini
supaya anak menguasai dengan mudah dan cepat, awali dari yang mudah-mudah terlebih dahulu. Dari 28 huruf hijaiyah ini, kita akan menemukan ada huruf-huruf yang mudah terlafalkan, ada huruf-huruf yang mungkin sulit dan agak sulit. Ya. Nah, coba saya sebutkan satu huruf. Kira-kira huruf ini mudah untuk dibaca, dilafalkan untuk ukuran anak usia 2-3 tahun. Ya. Ukuran anak 2-3 tahun. Kira-kira huruf yang saya sebutkan ini kategorinya mudah untuk dibaca, sedang atau sulit. Pilihannya mudah, sedang atau sulit. Ya. A. Mudah, sedang atau sulit? Mudah. B. Apa? Masih mudah. Ta. Mudah atau sulit? Masih mudah. Sa. Sa. Sulit ya. Sulit ya. Pakai sa ya. Sulit ya. Nah. Kemudian ja. Jadi tidak harus sempurna makhrajul hurufnya ya. Karena namanya masih anak-anak itu kan pengucapannya masih untuk penyempurnaan dan biasanya makhrajul huruf itu akan sempurna di usia 6 tahun ke atas biasanya ya. Nah, ya, yang penting mereka bisa mengucapkan ja, mudah, sedang atau sulit? Yang mana? Mudah ya. Nah, anak kita sering bilang jajan, mik jajan. Nah, bilang jajan itu bisa. Nah, berarti ja mudah ya. Ha. Ha. Sedang ya. Nah. Ho. Harus ada nya ini. Ho. Ukuran anak 2-3 tahun. Ya. Sedang kesulit ya. Kemudian da. Da. Masih muda ya. Masih muda ya. Nah, anak-anak kita bisa dadah. Itu masih muda. Za. Za. Sulit ya. Oke. Ro. Mungkin masih melo-melo begitu ya. Biasanya lo. Ya. Nah, masih melo-melo. Ya, katakan sedang lah ya, sedang kesulit. Za. Za. Sedang, sulit, mudah. Apa? Sedang ya. Oke. Sa. Mudah. Sya. Sya. Sedang. Ya. Sedang atau sulit? Ya, antara itu lah ya. Yang pasti bukan mudah ini. Tidak kategori mudah ini ya. So. Masih mudah ya, saya kira masih mudah ya. Anak-anak kita bilang soto ya. Bakso, ya kan? Masih bisa. To, ini sulit ya. Yang orang dewasa saja masih sulit mengucapkan to ya. To, mudah, sedang, sulit. To, topi, mudah, ya kan? Masih mudah, to. Ya. Zo, sulit ya. Kemudian a, sulit. Go, sedang. Fa, mudah. Ko, kodok, ya. Mudah, ya kan? Ka, mudah. La, mudah. Ma, mudah. Na, mudah. Wa, mudah. Ha, mudah. Ya, mudah. Nah, jadi ternyata dari 28 huruf hijaiyah ini ada huruf-huruf yang mudah, sedang, sulit. Nah, supaya mudah dan cepat untuk anak itu menguasai huruf hijaiyah,
adalah awali dari yang mudah-mudah dulu. Awal dari yang mudah-mudah dulu. Nah, sehingga ketika kita mengawali yang mudah-mudah, maka kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya pengajaran huruf hijaiyah itu tidak harus urut, ya kan? Mengajarkan huruf hijaiyah itu tidak harus urut dari a, ba, ta, sa, ja, ha, ha, tidak. Awal yang mudah-mudah dulu. Ya. Nah, mengawal dari yang mudah-mudah dan hindarkan pengajaran yang berurutan huruf yang mirip bentuk dan lafaz. Ya. Hindari pengajaran yang berurutan huruf yang itu bentuknya mirip, lafaznya juga mirip. Ya. Kita lihat 3 huruf ini. Jahaho. Ya, kalau ini. Jahaho sering atau jarang atau mungkin kita nggak pernah melihat anak-anak di usia masih TK, SD masih kebolak-balik 3 huruf ini. Banyak atau sedikit? Banyak ya. Ternyata anak-anak kita ini masih sering kebolak-balik antara jahaho. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena selama ini kita mengajarkannya urut. Ya. Selama ini kita mengajarkannya urut. Ya. Apalagi kalau ngajarin anak usia PAUD dan TK. Ya. Kalau kemudian panjenengan Bapak Ibu semuanya mengajarkan untuk anak usia PAUD dan TK dengan diberikan pemahaman, ayo ingat ya, huruf ja itu titiknya di tengah, huruf h titiknya nggak ada, huruf kho titiknya di atas, ya. Ingat loh ya, jangan sampai keliru, ya. Jahaho titiknya di tengah apa? Ja. Yang tidak ada titiknya ha, yang ada titiknya di atas kho. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini bagi anak-anak usia PAUD TK itu nggak bisa masuk dalam logikanya mereka. Anak usia PAUD TK itu belum mempunyai kemampuan logika. Logika itu baru muncul di usia 6 tahun atau 7 tahun ke atas. Jika kemudian kita ngasih pemahaman, kaidah, teori, itu percuma, sia-sia tadi. Makanya seringkali kita mendapati anak pembolak-balik 3 huruf ini. Jahaho, kemudian mungkin juga batasan, ya. Kemudian mungkin juga daza, ya. Nah, karena sekali lagi banyak anak-anak kita bolak-balik sekali lagi karena biasanya pengajaran kita huruf-hurufnya itu harus urut, ya, seperti abjad yang disebutkan di sini. Ya. Nah, padahal pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang seperti ini adalah pengurutan dari sisi bentuk yang itu dalam metode Baghdadiyah itu diurutkan karena sesuai bentuknya. Kalau untuk yang usia dewasa mungkin bisa saja mudah ya. Tapi kalau untuk yang usianya masih anak-anak, ini harus kita hindari ya. Untuk pengajaran yang pengurutannya dari huruf yang bentuknya mirip dan lafadznya mirip ya. Kemudian yang selanjutnya berarti kalau kemudian kita menghindari berurutan bentuk lafadz itu mirip, maka misalkan hari ini kita mengajarkan huruf ja, ya. Maka besok bisa kita sampaikan huruf ma. Besoknya lagi kita sampaikan misalkan ini contoh saja huruf k. Lihat huruf ja, ma dan ka bentuknya beda, ya. Lafadznya juga sangat berbeda. Dan ini memudahkan bagi anak untuk mengingat huruf hijaiyah. Ya. Jadi kalau kita urut jahaho itu seringkali ya tadi kebolak-balik. Ya. Nah, maka sekali lagi prinsipnya adalah hindari huruf-huruf yang mirip bentuk dan mirip lafaz. Apalagi daza. Ya. Daza bentuknya sudah mirip, lafaznya juga mirip. Ya kan? Daza. Nah, maka supaya mudah hindari yang beda, yang mirip bentuk dan lafaz sehingga tidak harus urut dalam mengajarkan huruf hijaiyah itu. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk mudah dan cepat pengajaran huruf hijaiyah itu bagi anak-anak,
adalah dengan konsep sering melihat, sering mengucap. Sering melihat, sering mengucap. Ini konsep inti dalam pengajaran huruf hijaiyah bagi anak-anak. Sering melihat, sering mengucap. Nah, perwujudan dari sering melihat ini bagaimana? Perwujudan dari sering melihat ini adalah kita bikin media pembelajaran. Bisa poster, bisa alat peraga, bisa apapun itu menjadi media pembelajaran. Jadi tidak langsung pegang buku, ya. Nah, karena namanya anak-anak itu butuh pembelajaran yang kreatif, ya. Maka di sini saya sebutkan untuk anak itu bisa sering melihat huruf hijaiyah itu minimal ada poster hijaiyah, ya. Pernah ya kita melihat orang-orang yang jualan poster hijaiyah itu, satu poster besar ukuran A3 itu semua huruf ada, ya kan? Kan ada yang jual begitu ya, poster huruf hijaiyah semua huruf ada di situ, ya? Dan bahkan mungkin hanya sekedar hurufnya saja, tidak ada tanda baca harokatnya, ya? Dan yang seperti ini saya katakan tidak terlalu efektif untuk pengajaran huruf hijaiyah. Nah, poster yang efektif itu adalah satu halaman untuk satu huruf, ya. Nah, kaidah pembuatan posternya seperti apa? Satu, langsung dengan tanda baca fathah. Jadi bukan huruf hijaiyah sendirian, langsung dengan tanda baca fathah. Kemudian apa yang kedua? Hurufnya harus besar, minimal seukuran jari orang dewasa, sehingga kelihatan dari jauh itu masih tetap terlihat. Ya. Lalu yang ketiga apa kaidahnya? Adalah bikin hiasan di sekeliling poster supaya anak tertarik untuk melihat poster hijaiyah itu. Ya. Dan kalau bisa juga adalah ada pembeda antara warna dari fathahnya, huruf hijaiyahnya itu dengan beda warna, karena itu akan meningkatkan kemampuan otak kanan mereka. Ya. Nah, sehingga inilah kaidah-kaidah dalam pembuatan poster hijaiyah. Ya. Ada fathahnya secara langsung, jadi bukan huruf hijaiyah sendiri. Kemudian hurufnya ditulis dengan huruf besar, bukan hanya dengan petelap, ya, atau mungkin pensil, bolpen, kan nggak kelihatan. Ya. Nah, hurufnya besar, minimal besar jari orang dewasa. Ya. Kemudian diberikan hiasan-hiasan, ya, dan juga ada main warna antara harokatnya dan huruf hijaiyah. Nah, di situ kita kaidah dalam membuat poster hijaiyah. Ya. Kemudian, nah, sering melihatnya berikutnya adalah ketika kita sudah membuat poster-poster hijaiyah itu, supaya mudah dan cepat diingat oleh anak-anak untuk pengenalan huruf hijaiyahnya adalah poster itu kemudian ditempel di tempat-tempat yang sering dilihat oleh anak dan sering dilewati, sering dijumpai oleh anak-anak itu. Ya. Jadi kalau misalkan di rumah ya ditempel di ruang keluarga misalkan, kalau itu mungkin di masjid atau di kelas TPQ, ya, tempelkan saja di depan kelas TPQ, ya, supaya anak setiap hari melihat huruf itu. Jadi kekuatan visual anak-anak itu sangat kuat sekali, ya. Kekuatan visual mereka itu sangat kuat, sehingga mereka akan merekam dalam memori mereka itu secara visualnya, sehingga ketika sudah alat posternya hijaiyah sudah dibuat, tempelkan di tempat-tempat yang sering dijumpai, dan ukurannya, standar tingginya pun juga tidak terlalu tinggi, juga tidak di bawah standar seperti setara dengan pandangan mereka. Ya. Nah, itulah cara kita untuk mudah dan cepat membuat anak itu mengenal dan menguasai huruf hijaiyah. Nah, jadi konsepnya tadi sering melihat, sering mengucap, sering melihat, sering mengucap. Nah, tadi kan sering melihatnya dengan alat peraga, poster, alat peraga lain, ya. Nah, sering mengucapnya bagaimana? Sering mengucapnya adalah konsep apa yang kita sebutkan dalam surah Al-Qiyamah yang 18 tadi. Nah, ini bisa diaktifkan. Jadi tadi kita bacakan surah Al-Qiyamah yang 18, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kalian selesai membacakan Al-Quran kepadamu wahai Nabi, maka ikutilah bacaannya. Ya. Kita bacakan, anak mengikuti.
Nah, untuk anak-anak yang baru mengenal huruf hijaiyah, maka kita bacakan, mereka mengikuti. Jadi konsepnya sekali lagi sering melihat, sering mengucap. Ketika anak itu berdiri dan berjumpa poster hijaiyah yang sudah kita buat dan sudah kita tempelkan, kita bacakan ma, misalnya anak ikuti ma, ya. Satu kali saja sudah cukup, ya. Nanti di jam berikutnya, 1 jam berikutnya ketemu lagi huruf ini, kita bacakan lagi ma, anak ikuti ma. Kemudian mungkin anak sebelum main keluar rumah kita bacakan dulu ma, anak ikuti. Kemudian sebelum makan bacakan lagi ma. Mungkin sebelum tidur bacakan lagi ma. Jadi dalam satu hari itu bisa sampai 20 kali, bahkan lebih dari itu. Dan itu akan memudahkan dan cepat anak itu belajar huruf hijaiyah. Jadi kalau satu hari cukup 1 huruf, maka berarti penguasaan huruf hijaiyah 28 huruf hijaiyah itu kan harusnya kalau 1 hari 1 huruf dengan konsep sering melihat, sering mengucap, maka 1 bulan itu sudah bisa kita kenalkan huruf hijaiyah sempurna 28 itu, ya. Kalau lancar, ya. Nah, jadi cukup 1 bulan untuk kita mengenalkan huruf hijaiyah anak di usia 3 tahun, 4 tahun, ya. Baru setelah itu masuk ke huruf-huruf sambung, ya. Nah, jadi Bapak sekalian dirahmati Allah, maka inilah cara kita untuk membacakan dan mengenalkan huruf hijaiyah dengan mudah dan cepat, ya. Nah, jadi kalau anak-anak kita di santri-santri TPQ kita ini, kalau misalkan belajar di Iqra yang jilid 1, ya, huruf-huruf hijaiyah itu kira-kira butuh berapa lama? Pengalaman Bapak Ibu mengajarkan Iqra jilid 1 itu butuh berapa lama kira-kira? Berapa? Hah? Berapa? Ya butuh waktu yang lama lah, ya. Nah, maka dengan konsep yang seperti ini, harapannya anak kita ini mudah dan cepat dalam belajar menguasai huruf hijaiyah. Dan sekarang lagi huruf hijaiyah ini menjadi inti dalam belajar Al-Quran. Fondasi utamanya adalah huruf hijaiyah. Karena saya mendapati beberapa anak-anak itu masih belekak-belekuk, ya, masih terbata-bata untuk belajar membaca Al-Quran karena fondasi huruf hijaiyah ini belum kuat. Nah, sehingga kalau fondasi huruf hijaiyah sudah kuat, mau diajarkan huruf sambung, diajarkan matobi'i dan sebagainya, itu insya Allah mudah itu. Makanya kemudian saya membuat satu alat peraga hijaiyah ini, ya, dengan mudah dan kreatif seperti kaidah-kaidah yang tadi kita sampaikan. Nah, jadi di sini alat peraga hijaiyah yang saya buat ini mulai dari mengenalkan huruf hijaiyah yang berdiri sendiri dulu, ya, yang berdiri sendiri dulu. Jadi di sini, ya, nah, yang berdiri sendiri dulu. Ada huruf A di sini, ya kan? Ada huruf A. Ya. Nah, maka kalau kita membuat peraga ini untuk pembelajaran anak kita di rumah, ya cukup alat peraga ini kita taruh di meja yang sering dijumpai oleh anak-anak di sini. Ya. Nah, kan dari kejauhan masih kelihatan ya Bapak, huruf A-nya ini. Ya. Nah, kita taruh di meja yang sering anak jumpai huruf A untuk hari ini. Ya. Kemudian hari yang berikutnya misalkan kita cari huruf yang lain yang mungkin juga mudah tadi kan. Misalkan huruf sa, kan nggak harus huruf, nggak harus huruf. Nah, hari kedua kita carikan huruf sa. Biarkan saja alat peraga ini berdiri di atas meja kita atau mungkin meja anak-anak kita di kamarnya masing-masing, ya. Nah, sehingga mereka akan sering melihat huruf sa. Kemudian setelah yang sa, misalkan ada huruf yang mungkin mudah-mudah dulu tadi yang kita bacakan, ya. Ada huruf ma misalkan, ya. Nah, biarkan ini 1 hari utuh seperti ini, tidak dibuka-buka. Nah, kemudian kalau semua huruf hijaiyah itu sudah mampu dia kuasai, baru kita belajar berikutnya adalah untuk kasrohnya. Jadi huruf fathah dulu semuanya, ya.
kemudian baru kasrahnya. Nah, kemudian kita balik lagi. Kalau fathah kasrahnya sudah, baru dhammahnya, ya. Jadi harus urut, jadi tidak langsung kita mengajarkan a i u babi bu, tidak, ya. Fathah dulu semua, kemudian kasrah semuanya, baru kemudian dhammah semuanya. Nah, ketika kemudian yang huruf berdiri sendiri ini sudah dikuasai, sudah mereka pelajari, untuk menguatkan fondasi hafalan huruf hijaiyah itu kemudian bisa kita acak-acak, ya, dengan menggunakan alat peraga ini, ya, bisa kita acak-acak, ya, untuk kemudian anak membaca, ya. Nadidu, kemudian misalkan nazidu, kemudian misalkan berikutnya adalah nasidu, dan begitu seterusnya. Nah, ini kan cukup kreatif untuk supaya anak ini tidak membosankan dalam pembelajaran huruf hijaiyah. Kalau dengan menggunakan buku, nah, bisa jadi membosankan. Maka kita buat alat peraga ini supaya dalam proses pembelajarannya ada kreativitas di sana, kemudian ada inovasinya, dan juga anak tertarik dalam proses belajar. Nah, kalau sudah selesai huruf yang berdiri sendiri seperti ini, baru kita masuk ke pembelajaran yang hurufnya disambung, ya, hurufnya disambung. Oke, di sini. Nah, ya. Jadi kalau sudah berdiri sendiri, sudah kita acak-acak, mereka mampu untuk menyebutkan dan melafadzkan huruf itu. Nah, baru kita kenalkan, kita ajarkan yang bersambung. Ya. Nah, huruf-huruf yang bersambung dalam Al-Quran, kosakata dalam Al-Quran, mau yang terdiri dari 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, sampai 6 huruf, itu semuanya sama, adalah posisinya depan, tengah, belakang, ya kan? Posisi penulisan huruf hijaiyah, mau yang terdiri dari satu kata itu 2 huruf, 3 huruf atau lebih, itu posisinya depan, tengah, belakang. Kalau yang terdiri dari 2 huruf berarti hanya depan dan belakang. Yang terdiri dari 3 huruf, depan, tengah, belakang. Yang terdiri dari 6 huruf, berarti huruf pertama ya depan, huruf 2, 3, 4, 5 tengah, huruf yang 6 belakang. Nah, hanya ini saja, ya, posisinya dan bentuknya huruf hijaiyah ketika di depan, tengah, dan belakang. Nah, jadi mulai pengajaran posisi 3 ini, ya, untuk huruf sambung ini. Baru kita bacakan ini a, i, u, anak mengikuti, ya. Kemudian berikutnya, ya, ba-nya, ya, kita ajarkan untuk huruf ba-nya bagaimana posisi depan, tengah, dan belakangnya, ya. Babi, ya kan? Nah, dan seterusnya sampai akhir. Nah, kalau sudah selesai sampai huruf ya, kita acak lagi tuh, kita acak-acak supaya kita meyakini dan kita tahu anak itu seberapa jauh pemahamannya dalam penguasaan huruf hijaiyah, apalagi yang sudah bersambung-sambung seperti ini, ya. Bisa kita acak-acak, ya kan? Sobitu, dan seterusnya. Nah, ini kan menarik, Bapak, untuk kita mengajarkan dengan cara yang seperti ini, dengan alat peraga ini, ya. Jadi tidak sekedar hanya di buku saja, ya. Jadi kalau biasanya kita mengajarkan lewat buku itu kan mungkin ada kebosanan, ya. Tapi di sini dengan alat peraga yang kita setting dengan ada kreativitas di sini dan ada warna-warna di sini, nah ini sangat menarik. Kemudian bisa anak belajar huruf hijaiyah baik yang berdiri sendiri sejak awal sampai dia bersambung. Dan di alat peraga ini saya juga sudah membuatkan untuk yang langsung matobi, ya. Nah, jadi matobinya sudah langsung kita ajarkan juga di sini. Karena mat yang sering keluar dalam Al-Quran itu adalah matobi. Bacaan yang sering keluar dalam Al-Quran itu adalah matobi, huruf panjang, ya, yang 2 harokat itu, ya. Makanya matobi ini bisa dijadikan kalimat gombalan bagi yang sedang asmara jatuh cinta, itu bisa jadi gombalan, ya. Gombalannya seperti apa? Cintaku kepadamu seperti matobi, banyak banget, gitu, ya kan? Masya Allah, ya. Itu bisa jadi bahan gombalan. Cintaku kepadamu seperti matobi, banyak banget, ya. Jadi huruf-huruf hukum-hukum tajwid itu bisa jadi bahan gombalan. Qalqalah, ya kan?
Apa sifat qalqalah itu? Memantul ya Bapak Ibu. Nah, misalkan langsung hari ini bilang ke istrinya, aku setiap kali melihat wajahmu, hatiku seperti qalqalah, ya? Yang memantul-mantul gitu. Nah, jadi bahan gombalan dari hukum-hukum tajwid banyak hal ya. Nah, jadi bisa di sini langsung matobi basu. Nah, misalkan juga berikutnya ya kemudian berikutnya bangun ya, bayu dan seterusnya ya. Nah, untuk yang matobi iya pun juga sudah kita ajarkan di sini ya. Untuk yang matobi iya juga sudah kita ajarkan di sini ya. Jadi untuk matobi iya berarti kan di sini kita menggunakan yang huruf akhir ya. Nah, misalkan di sini ya sorry ya kan, kemudian boki ya, kemudian misalkan ganti huruf yang lain waki. Jadi menarik Bapak untuk kemudian kita mengajarkan belajar membaca bagi anak-anak supaya mereka ini mudah, cepat dan menarik dalam proses dia belajar membaca. Dan dengan alat peraga ini insya Allah kalau di buku-buku Iqra pada umumnya ya, itu kira-kira sudah Iqra berapa ya? Sudah sampai matobi, sudah lulus saku seperti ini ya. Sudah Iqra berapa itu kalau di berapa? 3 ya. Nah, jadi hanya cukup dengan satu alat peraga ini sudah 3 level kalau di buku Iqra yang biasanya itu ya. Jadi cukup dengan satu alat peraga hijaiyah ini saja ya. Dan kalau sudah mereka bisa membaca huruf-huruf sambung seperti ini insya Allah sudah bisa baca ya. Ini insya Allah sudah bisa baca. Tinggal kemudian disempurnakan untuk pengucapan-pengucapan yang lain ya. Nah, dengan ini saja sudah bisa baca ya. Maka ini bisa untuk kita gunakan dalam proses pengajarannya ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, kalau anak itu sudah bisa membaca huruf-huruf sambung yang seperti ini, bagaimana posisi depan, tengah, dan belakang ya. Nah, maka cara kita mengajarkannya adalah dengan sistem pengejaan ya. Dengan sistem pengejaan. Nah, kalau sudah belajar dengan alat peraga ini, tadi kan masih hanya sifatnya fathah, kasrah, dhamma, matobi, tasydid dan sukun, belum semuanya. Adapun secara menyeluruh, nah baru kita masuk ke buku ini. Ketika ini yang sifatnya menyeluruh, baru kita masuk ke buku metode zakirah ini. Ya. Nah, jadi sudah masuk ke buku ini. Ya. Kemudian, ya. Nah, jadi di buku metode zakirah ini adalah untuk yang versi lengkapnya, yang menyeluruh ya. Dan hanya satu buku ini saja kita buat ya. Tidak berjilid-jilid, hanya satu buku ini saja insya Allah sudah bisa baca Quran. Dan di sini saya sebutkan ada 4 level untuk bisa menyesuaikan dan bisa membaca Al-Quran sampai mengetahui hukum-hukum yang gorengnya sekalian ya. Itu sudah ada di satu buku ini. Dan saya tuliskan di sini di antara keunggulannya adalah disusun secara sistematis ya. Jadi mulai dari yang mudah-mudah dulu, kemudian contoh-contoh langsung dari ayat Al-Quran, kita ambilkan contohnya langsung dari Al-Quran, dan itu juga sudah kita tuliskan ada nama surat dan ayatnya. Kalau mau mengecek ini ada di ayat berapa, surat berapa, sudah ada juga di buku ini ya. Kemudian juga dalam pengejaan per huruf dalam pembelajarannya, pengejaan per huruf. Nah, pengejaan per huruf ini jadi kita cara mengajarkannya adalah dengan dieja satu huruf ya. Seperti dulu kita belajar mengeja di huruf abjad latin, dulu kan kita membacanya belajar bagaimana? Budi, bu, dili, budi, kan begitu? Pembelajaran dengan sistem pengejaan satu huruf. Nah, ini nanti juga demikian, pengejaannya satu huruf. Nah, caranya seperti apa nanti kita praktekkan ya. Kemudian ketepatan dalam pengucapan panjang pendek. Jadi dalam panjang pendek ini bisa tepat karena kita bacakan dan anak mengikuti, tidak membaca sendiri.
Kalau baca sendiri biasanya panjang badannya amburadul. Tapi karena kita membacakan dulu, maka panjang badannya bisa tepat. Ya. Kemudian mengenalkan kaidah tajwid secara aplikatif. Nah, nanti kita praktekkan juga bagaimana mengenalkan kaidah tajwidnya, bagaimana mengenalkan matobi yang matobi itu panjangnya 2 harokat, bagaimana mengenalkan mad wajib mutasil yang panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, jadi sejak belajar awal pertama kali dia belajar membaca sudah langsung mengetahui kaidah-kaidahnya. Tidak ada sesi kelas khusus untuk belajar kaidah, langsung dia belajar secara aplikatif dalam metode ini. Kemudian lembarannya full color seperti ini, ya. Jadi setiap bab kita buat full color supaya anak-anak tertarik dan kemudian semangat dalam belajar membaca. Bisa diterapkan untuk semua usia, baik usia balita bawah 5 tahun atau usia jelita jelang 50 tahun, ya. Jelita jelang 50 tahun. Nah, itu semuanya bisa, ya. Dan yang terakhir hanya satu buku ini saja, insya Allah bisa baca Al-Quran, ya. Ini metode lagi. Baik, nah seperti apa metodenya dan cara pengajarannya? Nah, kita akan lanjutkan setelah sesi break. Bagaimana cara pengajarannya, prakteknya? Nah, kita akan lanjutkan setelah sesi break dulu, ya. Kita break dulu sejenak, ya. Dan untuk istirahat supaya Bapak Ibu bisa ya mengendorkan syaraf-syarafnya yang masih tegang, ya. Nah, maka kita break sejenak. Insya Allah setelah ini kita praktekkan bagaimana cara pengajarannya, ya, prakteknya, ya. Baik, saya kembalikan waktu ke MC. Dari saya sekian dulu, kita sambung nanti di sesi kita yang kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.